Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang di mana ajaran-ajaran agama berputar sekitar 42 hadis tersebut. Kita sampai pada hadis ke-31, An Abil Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nas, dan orang-orang pun akan mencintaiku. Faqala, maka Nabi berkata, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah kau di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah engkau terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang lain tersebut akan mencintaimu. Haditsun hasanun, hadis ini hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang hasan. Saya ulangi hadisnya dari Abul Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah." Tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang jika aku melakukannya Allah akan mencintaiku. Dan juga wa ahabbani an-nas, dan amalan yang jika aku lakukan maka orang-orang akan cinta kepadaku. Faqala, maka Nabi menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah kau di dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibba akan nas, niscaya orang lain akan mencintaimu. Ini hadis yang agung yang mengajar tentang zuhud, yang di mana jawaban Nabi SAW adalah atas pertanyaan seorang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya dicintai oleh Allah adalah suatu hal yang sangat indah, ya. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan perhatikannya, ya. Allah akan membimbingnya. Sebagaimana dalam hadisul wali yang insyaallah akan datang juga, fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Dalam ayat yang lain, wa qalbahu alladhi yantiqu bihi yaqilu bihi, aku menjadi qalbunya yang dia berfikir dengan qalbu tersebut, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, menjadi lisannya. Jadi ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan membimbingnya, ya. Kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah tidak akan mengadabnya, ya. Allah tidak akan mengadabnya. Oleh karenanya ketika orang-orang Yahudi, orang Nasara mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Berkata Yahudi Nasara, kami adalah kekasih-kekasih Allah, itu Allah mencintai kami. Maka Rasulullah disuruh bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah, kenapa Allah mengadab kalian atas dosa-dosa kalian? Ya, artinya bukan kalian moyang kalian pernah diadab, bahkan berubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Bagaimana kalian mengatakan suku kalian adalah suku yang dicintai oleh Allah? Apakah pantas Allah mencintai seseorang kemudian Allah rubah dia jadi monyet dan babi-babi? Jawabannya tidak, ya. Maka kalau Allah sudah mencintai seorang, orang tersebut akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha, ya, untuk meraih hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepadanya, ya. Dan itu banyak, ya, seperti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi, ittabi'uni, ikutilah aku. Semakin kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
baik dalam perkataan, perbuatan, baik dalam masalah hati, ya, masalah adab, masalah semuanya, maka niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, ya. Di antara perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 10. Di antaranya ada perkara yang Nabi sebutkan di sini. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zuhudlah terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dan kalau kau ingin orang-orang mencintaimu, orang-orang senang dengan engkau, maka izhad fima indan nas. Zuhudlah terhadap milik orang. Jangan kau berharap dikasih sama orang, jangan kau berharap minta-minta sama orang, enggak boleh. Kalau kau ingin dicintai oleh mereka, yuhibbakan nas, maka niscaya orang-orang akan mencintaimu. Baik. Jadi ini salah satu sarana agar dicintai oleh Allah adalah dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Timbul pertanyaan, apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Apakah zuhud berkaitan dengan amalan yang zahir ataukah amalan batin, ya? Ini dibahas oleh para ulama, ya. Sebagian orang menyangka bahwasanya nama zuhud itu berkaitan dengan amalan zahir, artinya dia pakai baju yang kumal, kemudian dia mungkin baju yang robek-robek, atau dia pakai kendaraan yang paling murah misalnya, kemudian dikatakan dia zuhud, ya. Pada hakikatnya sebenarnya zuhud adalah amalan hati, ya. Kalau kita baca penjelasan para salaf, zuhud itu amalan hati. Zuhud itu amalan hati, meskipun ada amalan zahir yang membantu untuk bisa menumbuhkan amalan hati tersebut. Tapi pada dasarnya adalah zuhud terhadap dunia itu masalah hati, agar seorang tidak tamak dengan dunia. Kapan seorang tidak tamak dengan dunia, maka dia telah mencapai kezuhudan, ya. Ada beberapa definisi daripada zuhud, tapi definisi yang menurut saya paling indah adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di mana ini membedakan antara zuhud dengan wara'. Kita sering mendengar wara', kita sering mendengar zuhud. Apa bedanya zuhud dengan wara'? Zuhud, ya. Zuhud, ya. Ada namanya wara'. Wara'. Zuhud artinya meninggalkan sesuatu, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Di akhirat. Kata Syekh Islam Taimiyah, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi di akhirat. Adapun wara, meninggalkan perkara yang bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Yaitu tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Ini definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga dari sini perhatikan, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kedua, wara', meninggalkan perkara yang bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Misalnya, contohnya ini adalah misalnya yang bisa jadi memberi mudarat, misalnya meninggalkan perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat, ya. Meninggalkan perkara-perkara syubhat, ya. Kalau perkara haram jelas, itu bukan wara' lagi, haram harus ditinggalkan. Ini meninggalkan tarku ma qad yadhurru fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang bisa jadi beri mudarat. Kita ragu-ragu, kita tinggalkan saja. Itu namanya wara'. Bisa jadi hukumnya halal, tapi kita ragu-ragu. Jangan-jangan kalau saya konsumsi gini kayak sudah saya tinggal, namanya wara', ya. Dan itu banyak bisa di dalam kehidupan sehari-hari. Daripada misalnya beli sesuatu, daripada saya nanti salah, mending saya tambahin duitnya lah, siapa tahu saya kurang bayar atau apa misalnya. Kita makan misalnya di warung, saya makan tempe tadi berapa tempe? 2 apa 3 ya? Lupa. 2 atau 3, anggap saja 3 daripada misalnya kita ternyata makan enggak bayar. Ini contohnya, meskipun itu hal hukum asalnya kita enggak makan ya, tapi kita ragu-ragu daripada mending kita bayar. Ini contohnya wara'. Kalau zuhud, dia lebih tinggi. Zuhud kedudukannya lebih tinggi daripada wara'. Karena zuhud adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga
ketika seorang yang melakukan sesuatu, perkara apa saja, baik makanan, baik perbuatan, apapun, mau kemana, mau ke sini, dia selalu mikir, ini bermanfaat di akhirat enggak? Kalau bermanfaat di akhirat, dia kerjakan. Kalau tidak, maka dia tinggalkan. Semua yang tidak ada manfaatnya di akhirat, dia tidak lakukan. Itu namanya zuhud. Dan itu berat. Jadi bukan melakukan perkara yang sekedar mubah. Perkara mubah kalau kita lakukan, nggak ada mudarat di akhirat. Tapi apakah bermanfaat? Apakah bermanfaat di akhirat? Belum tentu bermanfaat di akhirat. Ya. Karenanya zuhud lebih tinggi. Zuhud lebih tinggi daripada zuhud lebih tinggi daripada wara. Daripada wara, ya. Dan kalau kita mempraktikkan ini memang agak berat, ya. Misalnya kita ingin membeli sesuatu, ini manfaat nggak di akhiratnya? Saya masih ingat dulu ada namanya Syekh Sa'ad Satri, dia pernah di Indonesia, kemudian saya sempat temani beberapa hari. Kalau kita jadi sesuatu dia selalu berkata, hal yanfa'uni fil akhirah, ini yang kau ajak ini bermanfaat bagi saya di akhirat enggak? Kalau bermanfaat kita kerjain, kalau enggak usah. Jadi dia suruh kita juga mikir, manfaat enggak buat Syekh di akhirat? Kalau bermanfaat kita jalan, kalau enggak usah. Ya, dia bilang selalu gitu. Mau kita kunjungan ke sana, bermanfaat enggak di akhirat? Bermanfaat Syekh begini-begini, ya udah. Dia akhirnya mengajari kepada kita untuk setiap kita bertindak, setiap kita berkata, setiap kita renungkan dulu, ada manfaatnya enggak di akhirat? Ini jarang kita lakukan. Kita biasanya asal ngerjain, asal bicara, nanti setelah itu baru kita mikir manfaat atau tidak di akhirat. Seharusnya kita mikir dulu sebelum berkata, sebelum mengetik, sebelum menulis status, sebelum komentar, sebelum bertindak, mikir ada manfaatnya di akhirat enggak apa yang saya lakukan ini. Makanya sebagian ulama mengibaratkan zuhud dengan tarku ma yushghilu anillah atau anil akhirah. Sebagian ulama mengatakan definisi yang lain. Ini definisi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini Ibnu Taimiyah. Definisi yang lain. Ini definisi zuhud. Atau kita di sini. Pendapat ulama tentang definisi zuhud. Saya bisa kumpulkan ada beberapa, 3 di antaranya. Tadi yang sudah kita jelaskan, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini definisi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kemudian ada juga yang mendefinisikan zuhud dengan meninggalkan perkara yang menyibukkan dari Allah. Artinya sibuk sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarku ma yusghilu anillah. Ini buat lalai, buat lupa kepada Allah. Membuat lupa, membuat sibuk, tidak beribadah. Ya. Semua hal yang membuat kita lalai dari Allah, lupa dengan Allah, kita tinggalkan. Karena itu adalah konsekuensi daripada zuhud. Ini di antara. Sebagian orang mengatakan, zuhud, ya, ada yang mengatakan, yaitu kau lebih percaya, ya, kaunuka fima indallah, kaunuka bima indallah awsaqu minka mimma fi yadik, ya, yaitu engkau lebih thiqah, lebih percaya terhadap apa yang pada Allah daripada apa yang di tanganmu. Ini maksudnya ketika seorang ingin
bersedekah ingin dia lebih percaya Allah, lebih percaya. Saya lebih percaya di apa yang Allah, saya sedekah aja. Ini contoh dia terapkan ketika sedekah. Berarti dia zuhud kepada apa yang di tangannya. Karena dia lebih yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada dia. Dia lebih yakin. Ini salah satu definisi zuhud disampaikan oleh para ulama. Di antara juga definisi zuhud yaitu pahala yang kau harapkan dari apa yang dari musibah yang menimpamu lebih dari jika musibah tidak menimpamu. Artinya ketika kita terkena musibah bisa jadi ada barang-barang kita yang hilang atau ada sesuatu yang kita cintai hilang, entah uang, entah barang, entah terkadang orang yang kita cintai. Tapi kita berharap pahala dengan apa yang kita ditimpa dengan perkara tersebut lebih besar daripada seandainya barang-barang tersebut tidak hilang dari kita. Seandainya barang tersebut tidak hilang daripada kita, kita lebih berharap pahala. Kita bukan berharap kasih musibah, tidak. Tapi ketika terkena musibah, ya sudah kita posisikan hati kita bahwasanya ini pahala lebih besar daripada seandainya itu barang tidak hilang dari kita, itu keluarga kita tidak meninggal dari kita. Memang kita sedih, tapi kita berharap pahala lebih besar. Itu di antara definisi zuhud yang disebut oleh sebagian ulama. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan dari buku Jami'ul Hikam, tentu banyak definisi, tapi definisi yang penting yang saya kumpulkan ya. Yang satunya adalah sama saja di hatimu antara orang yang memujimu dan mencelamu jika kau dalam kebenaran. Artinya kalau kau sudah melakukan kebenaran, orang memuji engkau enggak ada masalah. Tapi kau berkelis kebenaran, orang mencelamu kau tidak ada masalah, enggak ada masalah. Ya, orang memuji mencela sama saya. Penting saya melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang akhirnya dia meninggalkan kebenaran karena takut cercaan. Ya, di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna kata Allah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, ya. Di antara ciri-ciri orang yang di jalan Allah wala yakhafuna lawmata la'im. La yakhafuna lawmata, tidak takut dengan cercaan manusia. Yang jelas yang disampaikan adalah al-haq, ya. Sehingga bagi dia orang mencela, memuji sama saja bagi dia. Ini di antara definisi zuhud yang kita dapatkan dari perkataan para ulama. Perhatikan, meninggalkan perkara yang tidak mendapat di akhirat, meninggalkan perkara yang menyibukkan dari Allah. Engkau lebih percaya dengan apa yang di sisi Allah daripada yang kau pegang. Makanya kalau kita baca perkataan para salaf, justru ketika dia terkena musibah, tatkala hartanya habis, ya, kemudian dia semakin yakin Allah pasti memberi. Ya, karena dia sudah berusaha dan ternyata Allah ambil dari dia. Dia lebih percaya kepada apa yang Allah janjikan daripada yang ada di tangannya. Ya, ini penting ketika terkena musibah atau hendak bersedekah. Ya. Penting ketika terkena musibah ekonomi atau ketika hendak bersedekah. Sebagian kita ketika kita sudah punya uang di tangan, di ATM yang banyak, kita sudah tenang. Kita percaya dengan apa yang kita miliki. Itu manusiawi. Tapi ya, bagaimana kita melatih diri bahwasanya apa yang kita pegang ini setiap saat Allah bisa ambil dan kita lebih percaya kepada apa yang Allah miliki. Sehingga kalau kita mau sedekah kita pun mudah, ya tenang aja. Ya, apa yang ini cuma Allah yang kasih kok. Kasih ringan bagi kita. Ini sangat penting ya. Dari sini kalau kita perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, dia menyebutkan tentang 3 definisi, tapi kita kumpulkan semuanya. Semua ini berkaitan dengan amalan hati. Dengan amalan hati. Jadi maksud saya zuhud itu adalah amalan hati, ya.
Bukan amalan anggota tubuh, misalnya seorang bajunya robek-robek, kendaraannya jelek, ya baru dia katakan dia zuhud. Tidak, zuhud berkaitan dengan amalan hati. Bagaimana sikap Anda terhadap harta tersebut? Ini yang memang harus kita bisa latih, bahwasanya kita terapkan apa yang disebut oleh para ulama. Memang berat ya, tapi saya bilang ini yang paling perlu kita sering latih. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang sangat, menurut saya sangat pas ya. Yang lainnya berat, tapi ini bisa kita latih karena kita berbicara tentang akhirat. Namanya zuhud kan apa? Zuhud terhadap dunia, condong kepada akhirat. Maka definisi ini pas. Ini hanyalah sekedar penerapan dari apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena namanya zuhud apa? Zuhud fid dunya, raghbah fil akhirah. Zuhud kepada dunia, menganggap dunia itu ringan. Kemudian raghbah fil akhirah, perhatian kepada akhirat. Maka setiap kita hendak melakukan, kita mikir ada manfaatnya saya di akhirat enggak? Latih keluarga kita, pengen beli sesuatu, tanya manfaatnya di akhirat. Misalnya istri mau beli tas mahal, contohnya, tanya ini ada manfaatnya nggak di akhirat? Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah beli yang mahal-mahal, murah-murah cukup. Kalau ada manfaatnya silakan. Oh, misalnya beli mobil bagus, gimana? Ada manfaat di akhirat? Oh, ada. Buat apa menjamu tamu? Kalau ada tamu datang kita bisa jamu bawa dengan mobil yang bagus. Buat sombong atau buat apa? Enggak, buat memuliakan. Yang penting hatimu kamu atur. Kita kalau safar sering jenguk anak, kita harus pakai mobil yang mewah agar kita nyaman, kita semangat jenguk anak. Benar niatmu itu, bukan sombong-sombongan, buat bangga-banggaan. Kalau bangga-banggaan percuma. Hanya menambah hisab yang panjang. Ya. Hanya membuat perjalanan semakin sulit di akhirat. Barang-barang mewah semakin buat perjalanan semakin sulit. Banyak harta, ya. Banyak pekerjaan, banyak perusahaan, ya. Pikiran terbagi-bagi ke sana kemari. Ya. Kalau kita tidak niat untuk akhirat, percuma, hanya membuat kita repot di akhirat kelak. Oleh karena ini harus kita selalu terapkan bagaimana perkara yang tidak bermanfaat di akhirat kita tinggalkan. Sehingga yang kita lakukan adalah seluruh yang bermanfaat di akhirat. Sehingga dengan demikian yang kita lakukan semuanya yang bermanfaat di akhirat. Di akhirat kita. Ini berkaitan dengan definisi zuhud. Habis ini kita bicara tentang bagaimana caranya agar kita bisa zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Tapi para dokter yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, perkataan zuhud, perkataan yang mudah diucapkan, namun penerapannya sangat sulit karena itu masalah hati ya. Masalah hati. Terlebih ketika seorang diuji dengan harta yang banyak, apakah dia zuhud terhadap hartanya atau tidak. Makanya ketika Malik bin Dinar dikatakan engkau adalah seorang yang zuhud, dia berkata, la, az-zahid Umar bin Abdul Aziz. Yang zuhudlah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dikatakan zuhud? Karena dia kalau mau dapat kekayaan sangat mudah. Dia seorang penguasa, amir, ya. Dia khalifah, ya. Kalau dia mau dapat kekayaan bisa, tapi kekayaan di depan mata kemudian ditinggalkan. Beda dengan orang zuhud terpaksa. Ada orang zuhud terpaksa. Orang melihat zuhud dari sisi zahir, ya. Padahal zuhud itu amalan hati. Sudah kita jelaskan tadi, zuhud itu amalan hati, bukan amalan zahir, ya. Ya, tapi kalau orang yang bermewah-mewah itu menampakkan berarti tidak zuhud, berarti dia condong kepada dunia. Ya, tapi kalau dia biasa, artinya oke lah dia tidak terlalu bermewah-mewahan, dia wajar-wajar sebagai orang kaya. Tapi kalau terlalu bermewah-mewah itu menunjukkan dia tidak zuhud. Tapi maksud saya, zuhud amalan hati ya. Lihatlah sebagian orang diberi kekayaan tapi dia tetap zuhud. Sebagian orang kelihatannya zuhud padahal tidak. Kelihatannya zuhud tapi ternyata hatinya sangat cinta kepada dunia. Dia berusaha mencari-cari, mengejar, tapi dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan dunia tersebut. Dia tidak zuhud. Hanya casing luarnya saja yang zuhud, tapi hatinya tidak zuhud. Oleh karenanya di antara hal yang membantu kita untuk zuhud, apa saja yang bantu kita untuk zuhud ya? Banyak hal, tetapi di antaranya sadar bahwa umur kita terbatas.
Umur kita terbatas. Ya akhi, subhanallah. Kita nggak tahu ya. Betapa banyak para dokter aja banyak rekan-rekannya sudah meninggal. Nakas banyak meninggal ratusan ya. Dengan adanya Covid ini, teman-teman saya yang kaya-kaya, yang miliarder juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak, harta yang mereka miliki tidak bisa menyelamatkan mereka ya. Umur itu kita tidak tahu kapan ya. Kita tidak tahu kapan. Oleh karenanya ketika sadar bahwa umur kita terbatas ya, maka kita harusnya lebih cinta kepada akhirat ya. Harusnya lebih cinta kepada akhirat. Dan zuhud kepada dunia. Harusnya demikian. Kecuali Anda umur tidak terbatas ya, oke, tidak apa-apa. Nikmati di dunia ini. Wong kita hidup tidak tahu sampai kapan. Amar ummati bain sittin ila sab'in, umur umatku 60 sampai 70. Sekarang dengan adanya corona bukan masih mudah. Di bawah 30 tahun meninggal. Subhanallah banyak ya. Semoga Allah mencatat mereka sebagai syuhada ya. Tapi maksud saya, kita nggak tahu kapan kita kejar-kejar dunia sementara umur kita sangat terbatas. Di antara juga kita sadar bahwasanya harta yang banyak hanya memperpanjang hisab. Perpanjang hisab. Oleh karenanya sebisa mungkin kita maksimal dalam sedekah. Ya, tentu tanpa memberi mudarat. Kepada orang-orang kita tanggung, kepada tanggungan kita. Jadi harta yang banyak hanya berpanjang apa? Berpanjang hisab ya. Lihat orang punya harta berlebihan, sudah alhamdulillah. Saya qanaah dengan apa yang saya miliki. Ini pun hisabnya sudah sangat panjang. Kita pingin seperti itu, hisabnya nanti kayak apa kita nggak tahu. Oleh karenanya seorang ingat bahwasanya harta yang banyak itu hanya memperpanjang hisabnya. Sebenarnya kita sudah tahu semua ini. Cuma kita hanya sekedar teori. Makanya tidak masuk ke dalam hati kita ya. Sehingga kita mau sedekah masih perhitungan, kita mau ini masih ini, kita merasa umur kita bakalan panjang. Padahal ini suatu hal yang kita semua sudah tahu. Kita lihat banyak teman-teman kita yang meninggal di umur yang masih muda ya. Toh harta yang banyak tidak dia bawa, dia meninggal kemudian hisabnya panjang ya. Namun tadi itu teori mudah. Kita tanam dalam hati tidak mudah, tapi harus kita berjuang. Ingat ya. Kemudian tadi di antaranya agar kita zuhud ya. Merenungkan tentang hakikat dunia yang menipu, yang sedikit dan menipu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangan yang menipu. Kata Allah mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Ngapain kita kemudian dalam cinta kepada kesenangan yang sedikit tersebut ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah kalau seandainya dunia itu lebih berat daripada sayap ekor nyamuk ya, maka ma'ata minha kafirun syarbatama atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir seteguk air. Enggak. Ya. Karena dunia itu murah, maka Allah kasih. Kalau dunia itu berharga, satu teguk air pun Allah tidak akan kasih kepada orang kafir. Tapi kalau dunia itu tidak ada nilainya, ya, dibandingkan akhirat selama-lamanya. Ya, akhirat selama-lamanya. Dunia sebentar, menipu, ya, melalaikan dan yang lainnya ya. Maka kita harus renungkan tentang hakikat dunia yang sedikit dan menipu. Kemudian jangan terlalu banyak panjang angan-angan.
Jangan terlalu panjang angan-angan. Jangan ya. Terlalu panjang angan-angan, jangan. Pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin ini. Karena kita bakalan pusing. Lihat, Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya at-takatsur, saling banyak-banyakan, telah membuat kalian lalai. Karena seorang sebenarnya sudah cukup. Beda dengan orang yang tidak punya, dia berusaha mencari kebutuhan primernya, itu lain. Dia bekerja sana, bekerja sini, habis waktunya. Kita memberi uzur orang seperti ini. Tapi jadi masalah, dia sudah berkecukupan, tapi dia terus ekspansi kekayaannya, sementara orientasinya bukan akhirat. Bayangkan kalau bikin sesuatu, saya bayangkan saja orang kalau bikin rumah, dia punya rumah, dia bikin rumah lagi. Rumah tersebut tidak begitu perlu, ya, tidak perlu bagi, tapi dia bikin. Coba, dia butuh waktu banyak. Butuh waktu untuk cari tanah, butuh waktu untuk tawar-tawaran tanah, belum lagi terkadang dia ngutang untuk bangun rumah, kemudian dia harus mikir untuk, ya kalau dia perlu urgen tidak ada masalah. Tapi kalau tidak urgen, ya, tidak urgen, ngapain? Ya. Angan-angan panjang, pingin ini, pingin anu, angan-angan tidak bakalan habis. Umur kita tidak bisa sampai pada angan-angan kita. Kita yang penting, anak-anak istri sudah, alhamdulillah nyaman, sudah sibuk kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering bilang sama sebagian teman saya, udah, kita rumah udah punya, istri udah punya, ya, terus mobil udah punya, ya sudah, terus apa lagi? Sudah. Sekarang tinggal kita pingin di akhirat. Di dunia udah cukup. Mau banyak-banyak, mau jadi orang terkenal, mau jadi orang rumahnya 5, ya tetap aja seperti yang lainnya. Misalnya saya sama teman saya mungkin rumahnya 5, mungkin mobilnya 10, tapi dia naik mobil 1. Makan juga 1 piring, mungkin saya bisa lebih misalnya. Tidur juga ya mungkin kasur dia 100 juta, kasur saya misalnya 10 juta lah, berapa, kayak sama-sama bisa tidur nyenyak juga. Terus apa yang, kenapa kita harus kejar-kejar seperti itu, harus jadi triliuner, harus jadi, tidak harus, kecuali Anda ingin jadi triliuner untuk bangun pondok, oke. Tapi kalau ternyata tidak, hanya kumpulin duit saja, buat apa, capek, umur terbatas. Umur apa? Terbatas. Angan-angan terlalu panjang, umur tidak sampai. Ya. Maksud saya benar, kebahagiaan tidak harus menjadi triliuner, tidak harus. Kebahagiaan itu tidak harus jadi triliuner. Orang kecukupan, alhamdulillah sudah, ya, bahagia. Bahkan terkadang orang dikasih musibah oleh Allah, biar dia tahu bahagia itu sangat indah. Ketika dia dapat musibah, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah hilangnya musibah tersebut. Walillahi hikmatun balighah. Hikmah Allah sangat tinggi. Ya. Yang terakhir mungkin saya bilang, hindari beli barang-barang mewah, ya, karena hati lemah. Benar ikhwan, hati ini lemah. Kalau kita punya barang-barang mewah, kita akan condong ke mencintai dunia berlebihan. Kalau dunia ini mobilnya tergores sedikit, rasanya hati kayak diiris. Mobilnya terlalu mahal, mobilnya 4 miliar, 3 miliar, tergores sedikit, wah sakit hati. Kenapa? Hatinya sudah itu mobil sudah masuk dalam hatinya. Rumah terlalu mewah, terlalu gini, nanti kalau aduh, hati sakit. Ya, jangan terlalu, tas terlalu mewah. Ya, kita ini lemah, kita nggak bisa ngatur. Oh, Ustaz tenang, Ustaz, hati saya bisa ngatur Kak Ustaz, meskipun saya punya barang-barang mewah, saya bisa zuhud. Saya bilang, kita ini siapa? Hati kita lemah. Ya, kalau Nabi dulu mengatakan apa namanya, kesombongan pada ahlul khair, kepada pemilik kuda, ya. Kuda dengan kuda bisa bikin dia sombong, ya. Kalau kita punya mobil mewah, punya barang-barang mewah, ya, sudahlah, jangan, makanya sesekali kita pun punya harta banyak, ya kadang-kadang kita naik ekonomi misalnya, kadang kita makan di pinggir jalan, tidak harus kita selalu style yang top, tidak harus. Itu membuat kita terlalu condong kepada dunia. Ya, kita ini nggak bisa ngatur hati kita. Maka kita harus, meskipun saya bukan orang miskin, kita butuh orang kaya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ngatur hati kita. Kalau perlu kadang-kadang kita makan sama orang miskin. Duduk bareng kita makan bareng. Perlu kita ngobrol sama mereka. Ya, itu terjun langsung kepada orang terkena musibah. Harus kita lihat, ya, hati kita tidak cenderung kepada dunia. Sulit. Orang-orang yang selalu terbiasa dengan barang-barang mewah, akhirnya apa? Ada style tinggi, style angkuh. Dia tidak bisa hindari. Akhirnya kecenderungan dia kepada dunia, pembicaraannya itu ini aja, ini barang mahal, ini barang mahal. Jadi suatu kebanggaan dalam majelis. Oh, saya kemarin beli, oh ini jam mahal, ini tas mahal, ini wah, ngaji selalu omongannya begitu. Kalau wanita misalnya, oh ini ada pakaian baru mahal, ini merek ini mahal, oh, jadi pembicaraan jadi bangga-banggaan, bagus sudah beli sudah. Hatinya bukan zuhud lagi, tenggelam dalam dunia. Tenggelam dalam dunia. Ini sekedar apa namanya?
kiat-kiat, semoga kita bisa melakukannya. Saya bilang teori mudah, tapi praktik memang apa? Sulit ya. Baik, ini poin yang pertama, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud kepada dunia. Dan ini berdasarkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita punya kaidah agung dalam syariat, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala kita zuhud, selalu kita pikirkan akhirat, pikirkan Allah. Karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga kita mau bertindak, kita yang pikir kita Allah selalu. Ini manfaat enggak? Allah senang enggak? Kalau Allah senang berarti manfaat di akhirat. Sehingga ketika selalu kita mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha mencari perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah dan sehingga bermanfaat bagi kita di akhirat, kita mendapatkan kecintaan Allah. Ya, sesuai dengan al-jaza' misalnya balas sesuai dengan perbuatan, ya. Ini zuhud perlu perjuangan ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya zuhud adalah amalan hati ya. Zuhud bukan berarti enggak punya duit, zuhud bukan berarti pakai pakaian yang kumal ya, tapi masalah hati. Bisa jadi seorang yang mungkin kaya raya tapi dia zuhud terhadap dunia yang dia miliki, sehingga mudah dia untuk bersedekah, mudah membantu orang lain, dia mencari nafkah untuk orang lain, dia mencari nafkah untuk dakwah, dia mencari nafkah untuk Islam, dan itu banyak orang-orang seperti itu. Itu meskipun dia memiliki harta tapi dia tidak tenggelam dalam harta, dia zuhud kepada harta. Sebaliknya bisa jadi orang tidak punya apa-apa tapi tamaknya kepada harta luar biasa, hanya dia tidak mendapatkannya. Jadi zuhud adalah amalan hati. Dan sehingga kita tahu bahwasanya, dan ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya dunia itu tidak tercela pada zatnya. Zaman tidak tercela pada zatnya. Zaman hanyalah tempat waktu untuk bergulir pergerakan manusia, perbuatan manusia bergulir pada zaman ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Bahkan kata Allah, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara, dia yang menjadikan pergantian siang dan malam ya, khilfatan silih berganti, liman arada ay yadhakkara, orang bisa mengingat Allah, aw arada syukura, bagi orang yang bersyukur. Jadi zaman adalah hanya sekedar waktu masa untuk bergulirnya perbuatan. Jadi zaman tidak tercela. Yang tercela adalah perbuatan orang di zaman tersebut. Ya, naibu zaman wal aibu fina, wa ma li zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita mencela zaman padahal zaman tidak tercela diri kita. Ya, tidak ada aib bagi zaman kecuali kita sendiri yang buat zaman tersebut jadi aib. Jadi zaman bukan tempat untuk dicela, yang dicela perbuatan yang mengisi zaman tersebut. Sama dunia. Dunia benar datang dalam ayat banyak menjelaskan tentang bagaimana orang terpedaya dengan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun. Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan senda gurau ya, berbangga-banggaan, tafakhurun bainakum wa takatsur, hanya bangga-banggaan, kemudian wazinah, perhiasan ya, keindahan, kemudian wa takatsurum fil amwali wal aulad, bangga-banggaan banyak harta, banyak anak ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dunia itu tercela bukan pada dunianya. Allah menjadikan dunia untuk kemaslahatan manusia. Tetapi dunia tersebut ada ujian. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan dunia? Ya, meskipun dia memiliki dunia yang banyak, dia bisa zuhud. Selama orientasinya adalah akhirat, maka dia zuhud. Saya bilang tadi. Seorang, dia punya dunia. Selama dia menjadikan dunianya orientasinya adalah akhirat, untuk membantu dia mencapai akhirat yang tinggi, maka dia adalah orang yang zuhud. Ya. Maka tinggal kita men-stel hati kita. Ya, seperti kata orang, jangan jadikan dunia di hatimu, jadikan dunia di tanganmu. Ya. Ya, dunia datang dan pergi, ikhwan. Tidak usah kita nangis, dunia datang dan pergi. Datang, pergi datang lagi. Ya. Nanti pergi datang lagi, seperti di dunia. Ya. Kita menangis kalau agama kita hilang. Kita menangis kalau iman kita turun. Kalau dunia datang dan pergi. Ya, ya Allah ambil, Allah kasih lagi. Yang penting orientasi kita adalah akhirat. Tapi kita masuk pada poin yang kedua, ya, sebentar aja, tentang bagaimana agar manusia cinta kepada kita. Kata Nabi SAW, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang lain akan cinta kepadamu. Dan itu manusiawi. Manusia itu sekaya apapun asetnya terbatas. Kapan kita ingin barang dia, kita minta sama dia, kita perlu sama dia, lama-lama dia juga bosan sama kita. Lama-lama dia jengkel sama kita. Mungkin dia kasih kita pertama dengan senyuman. Kasih kita kedua dengan senyumannya berkurang. Lama-lama dengan wajah tenang, lama-lama dengan wajah ketus ya.
Manusia asetnya terbatas. Dan kalau dia tahu kita ingin ambil punya dia paling tidak suka sama orang yang dia rasa orang ini ingin ngambil barang dia. Itu manusia, meskipun dia sekaya apapun. Ya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang Maha Kaya, yang suka justru kalau orang minta sama dia. Allah suka kalau orang minta sama dia, ya. Karena kekayaan Allah tidak terbatas, asetnya tidak terbatas. Idza arada syai'an an yaqul kun fayakun, jika insan tinggal bilang kun, jadi maka jadilah. Manusia asetnya terbatas. Pertama aset terbatas, dia peroleh aset tersebut dengan susah payah, dengan kerja sehari-hari, dengan mikir memeras keringat, mikir otak ya. Memeras otak ya, berpikir keras sehingga dapatkan harta meskipun dia triliuner taruhlah. Tapi kalau ada orang selalu minta sama dia, maka lama-lama dia akan merendahkan orang tersebut, lama-lama dia akan mengusir orang tersebut. Oleh karenanya, kalau kita selalu ingin punya yang dimiliki oleh orang, pingin dia kasih kita, ya, maka orang tersebut akan benci sama kita. Akan benci sifat manusiawi, manusia. Selalu datang merepotkan, dia akan benci sama kita, ya. Karena manusia asetnya terbatas. Dan dia ketika, apalagi dia sadar kita ingin ambil harta dia paling tidak suka sama. Ya mungkin dia basa-basi depan, tapi hatinya tidak suka. Karena manusia dibuat oleh Allah secara manusiawi cinta dengan harta. Innal insana innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Kalau ada orang ngorek-ngorek ingin ambil punya dia pasti tidak suka. Perkataan indah Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Jadilah engkau butuh kepada orang lain maka kau akan jadi tawanannya. Dan itu wajar kalau orang tahu balas budi dia akan jadi tawanan orang tersebut ya. Punya hutang budi, enggak enak, sudah bantu saya misalnya, ya. Maka dia akan menjadi tawanan orang tersebut. Kemudian ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang, jadilah engkau adalah amirnya, ya. Kalau orang itu tahu diri ya, dibantu dia pasti akan baik sama kita, ramah sama kita ya. Kemudian istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan janganlah kau butuh kepada siapapun, kau akan menjadi setara dengannya. Ya. Bisa jadi seorang mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi dia bergaul dengan teman-teman yang kaya, tapi dia tidak pernah minta-minta sama orang-orang kaya tersebut. Dia biasa aja, sama dengan yang lainnya, sama dengan kaya-kaya tersebut ya. Dia tidak dia tidak merasa tidak mau direndahkan, dia tidak pernah merasa butuh kepada mereka, tidak pernah ngemis-ngemis sama mereka, ya. Oleh karenanya seorang kalau ingin dicintai orang, jangan sekali-sekali minta kepada ingin punya harta orang, jangan berharap dikasih orang, jangan. Atur hati. Kalau orang kasih alhamdulillah dia menerima hadiah baik ya. Kita doakan, kita tahu berterima kasih. Kalau kita bisa balas-balas, kalau enggak dia terkadang enggak butuh balasan, dia butuh doa, dia butuh karena Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia ya. Tapi kalau kita berharap dikasih, jangan. Ya. Meskipun itu disembunyikan dalam hati kita, tapi akan ada dampaknya. Orang akan tidak suka dengan kita ya. Orang akan tidak akan suka dengan kita. Jadi ini dua hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siapa yang melakukannya akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, siapa yang melakukannya maka akan dicintai oleh manusia. Yang pertama, zuhud kepada dunia, orientasi adalah akhirat, maka Allah akan mencintainya. Yang kedua adalah zuhud kepada milik orang, jangan berharap dikasih-kasih, maka orang akan mencintainya. Demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan ulama saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.